Yang pertama, Hesti Violani Agniesa sebelumnya menjabat sebagai staf Departemen Penalaran Keilmuan, Penelitian, dan Pengembangan Organisasi. Yang kedua, Cahyo Wibowo sebelumnya menjabat sebagai staf Departemen Penalaran Keilmuan, Penelitian, dan Pengembangan Organisasi. Dan kandidat yang ketiga, Siti Setianingrum yang sebelumnya menjabat sebagai staf Departemen Agama. Selanjutnya, langsung saja kita ke acara inti, yaitu orasi calon Ketua Umum Hima Manajemen periode 2021-2022. Dimulai dari segmen 1, yaitu pemaparan nama, visi misi, dan 2 program unggulan. Setiap kandidat diberi waktu 3 menit untuk memaparkan nama, misi, dan 2 program unggulan tersebut. Silahkan dimulai dari kandidat nomor 01, dilanjut nomor 02 dan 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hesti Violani Agniesa. Saya berasal dari kelas R5 semester 4. Di sini saya menjadi salah satu kandidat Ketua Hima Manajemen periode 2021-2022. Terima kasih sebelumnya saya aturkan kepada pihak-pihak yang telah mempercayakan saya untuk memperoleh pengalaman pada tahap ini. Saya berharap dapat bertanggung jawab sebaik mungkin ke depannya agar Hima Manajemen menjadi lebih baik. Adapun visi dan misi yang saya miliki adalah sebagai berikut. Visi saya adalah menjadikan Hima Manajemen sebagai organisasi yang berkualitas, aspiratif, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan serta kekeluargaan. Sementara itu, misi saya adalah yang pertama, bahu-membahu bergotong royong menjadikan Hima Manajemen yang lebih baik. Yang kedua, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antar pengurus Hima Manajemen maupun kepada mahasiswa dan universitas. Yang ketiga, meningkatkan kinerja Hima Manajemen secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, mengoptimalkan Hima Manajemen sebagai wadah aspirasi serta menindaklanjutinya secara nyata di lingkup program studi manajemen. Adapun 2 program unggulan saya dalam menjalankan apabila saya dipilih menjadi Ketua Hima Manajemen. Yang pertama, memupuk kembali budaya organisasi di internal Hima Manajemen. Yang kedua, menata kembali struktural program kerja Hima Manajemen sehingga dapat maksimal guna menjadi wadah aspirasi program studi manajemen. Paparan visi misi serta program unggulan yang saya sampaikan tidak akan terwujud apabila tidak ada kerjasama antar pengurus Hima Manajemen dan juga seluruh teman-teman mahasiswa manajemen. Oleh karena itu, mari bersama-sama berkontribusi untuk berinovasi dan bergerak secara nyata demi Hima Manajemen yang lebih baik. Teman-teman, dalam memilih, pilihlah yang terbaik dari yang baik, tentunya juga yang memiliki visi misi yang jelas. Saya mohon maaf apabila tutur kata yang kurang baik dan masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Hima dan anggota Hima Manajemen. Sebelumnya perkenalkan, saya Cahyo Wibowo, mahasiswa manajemen semester 4 angkatan 2019. Yang dengan segala kekurangannya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Hima Manajemen periode 2021-2022.
Hari ini saya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Hima Manajemen. Izinkan saya untuk mengemban amanah ini karena saya berharap Hima Manajemen ke depannya bisa lebih baik. Saya sebagai generasi penerus dalam kepengurusan Hima Manajemen sangat mengedepankan kekeluargaan, sehingga dalam melakukan segala kegiatan yang kami jalankan dengan sistem kebersamaan dan lebih efektif. Oleh karena itu, saya menyadari kualitas suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh jiwa profesionalisme dan sifat loyalitas dari seluruh anggota-anggotanya. Visi yang saya bawa dalam pencalonan ini yaitu menjadikan Himpunan Mahasiswa Manajemen sebagai organisasi yang interaktif dan aspiratif dalam rangka membentuk sinergitas dan solidaritas seluruh keluarga besar mahasiswa manajemen. Dan misi saya yang pertama yaitu berkontribusi sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa program studi manajemen. Kedua, mempererat rasa kekeluargaan dengan komunikasi dan kebersamaan. Dan yang terakhir, ketiga, mampu membuat dan melaksanakan program kerja Hima yang bermanfaat secara luas. Bagi saya, menampung aspirasi mahasiswa itu merupakan kewajiban bagi sebuah himpunan mahasiswa. Karena Hima Manajemen adalah penyambung lidah antara mahasiswa dengan program studi manajemen. Marilah kita bersama membangun Hima Manajemen dan program studi manajemen yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian program kerja unggulan yang saya bawa yaitu pertama, bazar produk mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa manajemen banyak yang sudah memiliki usaha sendiri. Nah, kita di sini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa memamerkan produknya. Yang kedua yaitu kompetisi debat mahasiswa manajemen. Dalam kompetisi ini, para mahasiswa akan diasah pengetahuannya terkait dengan bidang ekonomi, khususnya bidang manajemen. Hadirin sekalian, terutama teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, marilah menjadi mahasiswa yang multifungsi, tak sekedar hanya kuliah dan pulang saja. Marilah menjadi calon-calon yang tanpa batas dengan segala kemampuan yang telah Anda punya dalam diri Anda. Keluarkanlah dan ekspresikanlah bersama Hima Manajemen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah memberikan kesempatan saya untuk berdiri pada hari ini dan sudah memberikan kesempatan saya untuk menjadi calon kandidat. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Setianingrum, saya dari 4 semester 4. Sebagai calon kandidat nomor 3 Ketua Hima Manajemen, saya memiliki visi misi, yaitu menjadikan Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen sebagai organisasi yang memiliki keunggulan dan solidaritas tinggi. Misi saya, 1. Mewujudkan Himpunan Mahasiswa sebagai organisasi yang memiliki kepribadian amanah dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan kegiatan yang mampu melaksanakan kegiatan yang berkualitas, yang mampu meningkatkan solidaritas kebersamaan mahasiswa manajemen. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan Himpunan Mahasiswa sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan dalam mengembangkan bakat akademik maupun non-akademik. Sebagai calon kandidat Ketua Hima nomor 3, di sini saya memiliki program unggulan yaitu sesuai dengan visi misi saya, yaitu meningkatkan solidaritas dan kebersamaan. Saya memiliki program unggulan sebagai salah satunya adalah Baksos. Di situ bisa menjadikan peluang untuk mahasiswa untuk lebih mengenal masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat, dan bisa
dan bisa menjadikan mahasiswa untuk berlatih dalam kemasyarakatan. Yang kedua yaitu memiliki program unggulan untuk internal hima untuk menjadi organisasi yang memiliki amanah dan bertanggung jawab dengan meningkatkan ketertiban dan melaksanakan tata tertib dengan baik. Selanjutnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah selanjutnya terima kasih kepada saya yang telah memberikan kesempatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang luar biasa dari ketiga kandidat kita. Baik, langsung saja kita lanjut pada segmen 2 yaitu sesi diskusi. Dalam menjawab pertanyaan ini, kandidat diberikan waktu selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya kepada kandidat bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan dari partisipan Zoom, sebelumnya sudah ada pertanyaan yang masuk melalui akun Instagram official Hima Management. Pertanyaan yang pertama, semua kandidat punya visi solidaritas, bagaimana misi sinergis atau keterkaitan antar misi kalian untuk mencapai tingkatan keberhasilan atau bentuk solidaritas seperti apa yang diinginkan? Saya ulangi, semua kandidat punya visi solidaritas. Bagaimana misi sinergis atau keterkaitan antara misi kalian untuk mencapai tingkatan keberhasilan atau bentuk solidaritas seperti apa yang diinginkan? Untuk menjawab, silahkan dimulai dari kandidat nomor 01. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Cara sinergitas agar pengurus Hima menjadi solidaritas, gitu. Menurut saya masuk dalam misi saya yaitu menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antar pengurus Hima Manajemen maupun kepada mahasiswa dan universitas. Jadi salah satu cara untuk menjadikan kita memiliki solidaritas yang tinggi harus memiliki hubungan yang baik antar pengurus, juga komunikasinya jangan sampai kekurangan gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat nomor 01 yang telah menjawab pertanyaan. Dilanjut kandidat nomor 02 untuk menjawab pertanyaan. Mohon maaf, boleh diulangi pertanyaannya. Baik, saya bacakan. Semua kandidat punya visi solidaritas. Bagaimana misi sinergis atau keterkaitan antar misi kalian untuk mencapai tingkatan keberhasilan atau bentuk solidaritas seperti apa yang diinginkan? Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam menjalankan suatu program kerja tentunya diperlukan sebuah sinergitas. Nah, sinergitas inilah yang nantinya akan membuat suatu program kerja itu bisa berhasil dengan nilai kekeluargaan. Apabila anggotanya bisa sinergis, tentunya akan bisa membuat suatu program kerja itu berhasil. Terima kasih. Lanjut, nomor kandidat 03 untuk menjawab pertanyaan. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Saya ingin mencoba menjawab bentuk sinergi dalam solidaritas yang mungkin dimaksud dalam visi misi saya, yaitu di sini saya ingin meningkatkan solidaritas dalam bentuk mungkin sebagai contoh, sebagai himpunan mahasiswa, kita harus memiliki kepekaan terhadap masalah, seperti misal ada yang kepekaan terhadap masalah, sehingga kita bisa solidaritas saling membantu dan memiliki
solidaritas terhadap masyarakat. Sehingga dalam himpunan mahasiswa ini bisa menjalin solidaritas yang baik dari mahasiswa sendiri maupun dengan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ketiga kandidat yang sudah menjawab pertanyaan. Saya lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Berbicara soal aspirasi, apakah HIMA sebagai eksekutif manajemen dalam menjalankan proker sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan mahasiswa manajemen lainnya? Saya ulangi, berbicara soal aspirasi, apakah HIMA sebagai eksekutif manajemen dalam menjalankan proker sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan mahasiswa manajemen lainnya? Untuk menjawab pertanyaan dimulai dari kandidat nomor 02. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Dalam menjalankan program kerja HIMA manajemen, menurut saya sudah cukup mewakili aspirasi dari mahasiswa, karena dalam kepengurusan HIMA manajemen ini terdiri dari perwakilan mahasiswa. Tentunya masih banyak sekali aspirasi mahasiswa lainnya yang belum bisa terlaksana karena mungkin terlalu banyak untuk dilaksanakan, juga membutuhkan waktu yang lama. Begitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Dilanjut nomor kandidat 03. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya akan mencoba menjawab. Aspirasi untuk selama ini dari HIMA manajemen, menurut saya sudah mewakili aspirasi dari mahasiswa, dan untuk meningkatkan aspirasi mahasiswa selanjutnya mungkin dari himpunan mahasiswa manajemen setelah melakukan program kerja bisa memberikan link atau sedikit link untuk mahasiswa lain untuk memberikan saran atau masukan lebih dalam lagi dari program kerja yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan untuk kandidat nomor 01. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Selama hampir 1 tahun periode kita, menurut saya dalam aspirasi mahasiswa memang masih kurang untuk mewadainya, karena masih banyak program kerja yang kita lakukan masih dari bentuk aspirasi pengurus HIMA manajemennya, dari luar masih kurang. Oleh karena itu, mengoptimalkan HIMA manajemen sebagai wadah aspirasi mahasiswa itu juga harus lebih ditambah, dan juga tidak hanya menampung tapi juga menindaklanjutinya secara nyata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Jika terpilih menjadi ketua HIMA, bagaimana wujud komitmen kalian sebagai ketua dan organisasi dari awal kalian terpilih atau dilantik sampai berakhirnya masa jabatan kalian, lalu dengan cara apa kalian menjaga komitmen tersebut? Untuk menjawab pertanyaan dimulai dari kandidat nomor 03. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Untuk komitmen dari saya, komitmen yang akan saya lakukan dalam sebagai jika terpilih menjadi ketua HIMA manajemen periode 2021-2022, yaitu dari awal terpilihnya saya sebagai ketua HIMA manajemen, saya akan terus berkontribusi dan selalu mendampingi himpunan mahasiswa manajemen dengan baik dan selalu mendampingi dari akhir sampai kepengurusan itu berakhir. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Dilanjut untuk menjawab pertanyaan kandidat nomor 01. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Apabila saya terpilih menjadi ketua HIMA manajemen periode 2021-2022, komitmen yang akan saya bentuk dari awal sampai akhir yaitu menanamkan lebih dalam lagi rasa tanggung jawab saya dan
tentunya tetap bekerja sama dengan pengurus hima manajemen yang lain agar membantu saya juga untuk tetap komitmen dan selalu berkontribusi juga untuk hima manajemen. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut untuk menjawab pertanyaan kandidat nomor 02. Izin menjawab. Komitmen yang saya buat apabila saya terpilih menjadi ketua hima manajemen periode selanjutnya, yaitu yang pertama membuat suatu wadah khusus semacam kegiatan tampung aspirasi untuk mahasiswa manajemen. Kemudian yang kedua, saya akan lebih mengoptimalkan pertemuan-pertemuan dalam kepengurusan hima manajemen. Dalam pertemuan itu ada rapat departemen yang dimana itu akan membahas program kerja atau pemasukan-masukan dari anggota. Kemudian ada rapat hima manajemen yang di situ rapat BPH dan rapat kepala departemen. Di situ dari kepala departemen menyampaikan kepada BPH untuk masukan-masukan yang sudah diterima. Kemudian ada rapat bersama seluruh pengurus hima manajemen. Di situ kita akan lebih membahas lebih intens tentang program kerja yang akan dilakukan. Sekian. Terima kasih. Berikut pertanyaan yang masuk dari partisipan Zoom. Bagaimana cara Anda untuk merubah pandangan mahasiswa apatis yang berada di lingkungan kampus untuk menjadi mahasiswa yang aktif sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi? Untuk menjawab pertanyaan dimulai dari kandidat nomor 03. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya mungkin bisa diulangi. Baik, saya ulangi. Bagaimana cara Anda untuk merubah pandangan mahasiswa apatis yang berada di lingkungan kampus untuk menjadi mahasiswa yang aktif sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Mungkin jika ada mahasiswa yang memang tidak aktif, mungkin kita dari hima manajemen mengadakan kegiatan yang bisa menampung dengan cara yaitu mengadakan kegiatan yang sesuai dengan apa yang diinginkan mahasiswa dan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, sehingga otomatis mahasiswa tersebut akan menjadi aktif dan bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sekian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Dilanjut untuk menjawab pertanyaan yaitu kandidat nomor 02. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk merubah pandangan mahasiswa apatis agar lebih aktif lagi, langkah yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan memberikan motivasi atau kegiatan-kegiatan yang di situ bisa merubah pandangan bahwa mahasiswa itu tidak sekedar kuliah dan pulang saja. Jika tujuan kalian hanya untuk mendapatkan ijazah saja, itu yang rugi adalah kalian, karena dengan menjadi mahasiswa yang aktif di kampus, kalian akan mendapatkan soft skill dan hard skill yang mungkin bisa mendukung dalam dunia pekerjaan nantinya. Oleh karena itu, marilah bergabung bersama hima manajemen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Terima kasih. Baik, dilanjut untuk menjawab pertanyaan kandidat nomor 01. Terima kasih, izin untuk menjawab. Salah satu cara agar mengatasi mahasiswa yang apatis yaitu lebih mengoptimalkan kinerja dari hima manajemen sendiri, yaitu dengan menambahkan program kerja yang ada guna membangun agar mahasiswa merasa dapat berkontribusi dan berinovasi serta bergerak secara nyata bersama hima manajemen. Jadi agar mahasiswanya dapat
merasakan aktif itu sebenarnya enggak membosankan. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana solusi Anda jika ada seorang anggota organisasi yang sakit hati, lalu pergi meninggalkan organisasi karena perkataan yang keluar dari mulut Anda dan membuat dia tertekan? Untuk menjawab pertanyaan dimulai dari kandidat nomor 01. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab bagaimana cara mengatasi pengurus hima yang sakit hati dan keluar saat ada acara. Sebelumnya di organisasi seharusnya memiliki sifat yang netral dan tidak mencampur adukan permasalahan. Jadi apabila ada suatu masalah, seharusnya dia bisa dewasa untuk mengatasi masalahnya sendiri, jangan sampai mengganggu acara yang sudah berjalan gitu saja. Itu bisa mengganggu kelancaran dari acara tersebut. Apabila masih ada dan sulit untuk menyadarkannya, mungkin dari pengurus hima manajemen bisa lebih menjalin hubungan dan komunikasi yang jauh lebih baik dan mengadakan pendekatan yang lebih dalam. Terima kasih. Dilanjut untuk menjawab pertanyaan yaitu kandidat nomor 02. Izin menjawab, apabila terjadi hal tersebut, langkah yang dilakukan adalah dengan melalui pendekatan personal secara empat mata, kemudian apabila perkataan tersebut keluar dari mulut saya akan meminta maaf dan memberikan penjelasan dan membujuk anggota tersebut untuk kembali bersama-sama lagi. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih, silahkan untuk kandidat nomor 03 menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, jika terjadi hal tersebut, maka dari saya sendiri akan melakukan pendekatan terhadap yang merasa tersakiti, karena setiap perkataan itu tidak mungkin menjatuhkan orang lain dan mungkin perkataan itu menyakitkan, tapi sebenarnya itu untuk yang terbaik ke depannya. Jadi jika ada yang sakit hati, lebih didekatkan lagi dan lebih bicara tentang dengan empat mata. Sekian. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Pertanyaan ditujukan kepada kandidat nomor 03. Tadi kandidat memaparkan salah satu proker yaitu Baksos. Bagaimana cara Anda dalam menjalankan proker Baksos tersebut agar lebih kreatif atau berbeda, yang mana biasanya Baksos itu pelaksanaannya monoton atau begitu-begitu saja sistemnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada saya. Izin menjawab, untuk inovasi terhadap Baksos tersebut sendiri yaitu dengan yang pertama, jika Baksos itu untuk yang salah satunya tujuannya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu, dengan inovasi Baksos yaitu yang pertama mengadakan kegiatan seperti mencari tahu apa sih yang dibutuhkan di masyarakat tersebut yang ingin kita adakan Baksos tersebut, dan sehingga kita bisa membantu, semisalnya ada perbaikan jalan atau membersihkan desa, dan juga diadakan kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan himpunan mahasiswa, sehingga memperkenalkan himpunan mahasiswa dan Universitas Muhammadiyah Purworejo, terutama manajemen. Sekian. Terima kasih, saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan untuk ketiga kandidat Ketua Hima Manajemen. Ketika ada proker yang sedang berjalan, anggota Anda yang diberikan amanah penting tiba-tiba menghilang tanpa kabar hingga pelaksanaan kegiatan selesai. Jika besok Anda terpilih menjadi Ketua Hima Manajemen, apa yang akan Anda lakukan untuk menangani
hal tersebut? Jika ada konsekuensi, apakah hal tersebut juga berlaku untuk kalian? Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan dimulai dari kandidat nomor 02. Ingin menjawab, apabila hal tersebut terjadi, yang saya lakukan adalah dengan melakukan pendekatan personal, ditanyakan baik-baik hal apa yang menyebabkan bisa terjadi. Kemudian apabila sudah terlalu mepet, bisa digantikan dengan orang yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut nomor kandidat nomor 01. Izin menjawab, apabila ada satu pengurus hima yang tidak menjalankan kerjanya sampai acara selesai. Bicarakan terlebih dahulu dengan yang bersangkutan, sebenarnya ada masalah apa dan kenapa sampai lepas tanggung jawab di program kerja yang sudah berjalan sampai selesai itu. Apabila belum juga mendapati jalan keluarnya, bisa dibicarakan bersama dengan BPH, dibicarakan baik-baik, dan dicari jalan keluarnya, solusinya agar yang bersangkutan itu tidak melakukan hal seperti itu lagi. Untuk konsekuensinya harus diberikan secara tegas kepada yang bersangkutan, dan itu juga harus berlaku juga untuk saya apabila saya tidak melaksanakan tugas. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan untuk kandidat nomor 03 menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, untuk jika hal tersebut terjadi, mungkin dilakukan pendekatan terhadap orang tersebut, mengapa dia tidak bisa amanah terhadap tugasnya. Setelah itu, jika kita sudah mengetahui apa sih permasalahannya, dan kita selesaikan bersama atau empat mata, sehingga bisa dan terus mengajak yang bermasalah itu untuk tetap melaksanakan amanahnya. Dan jika tidak amanah juga, mungkin dilakukan konsekuensi, dan konsekuensi itu berlaku untuk semua dan termasuk saya jika menjadi ketua hima manajemen. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana cara saudara menjalankan program unggulan di saat masa pandemi dan sulit untuk berinteraksi secara langsung? Apakah akan tetap berjalan dengan visi misi Anda atau diganti dengan program yang baru? Untuk menjawab pertanyaan dimulai dari kandidat nomor 01. Izin menjawab untuk pertanyaan tersebut, bagaimana cara menjalankan program unggulan di masa pandemi ini? Program unggulan saya yang pertama yaitu kan memupuk kembali budaya organisasi di dalam internal hima manajemen. Nah, untuk hal tersebut menurut saya dilakukan secara daring pun tidak masalah. Tidak perlu mengganti program unggulan yang sudah saya miliki begitu. Karena dengan daring pun poin-poin yang ingin saya dapatkan dalam budaya organisasi pun bisa terwujud. Terima kasih. Silahkan dilanjut untuk menjawab pertanyaan kandidat nomor 02. Program berita unggulan yang saya bawa yang pertama adalah belajar, yang kedua debat. Nah, apabila belajar ini tidak bisa dilakukan secara offline, belajar ini kan memang basicnya adalah kegiatan offline, di mana mahasiswa memamerkan produknya, kemudian mahasiswa lain sebagai partisipan. Nah, apabila tidak bisa dilakukan secara online, ini bisa dilakukan dengan online, semacam presentasi menggunakan PPT. Nah, kemudian untuk pesertanya, apabila ingin memesan bisa melalui kontak person para penjual tersebut.
Kemudian yang kedua, kompetisi debat mahasiswa manajemen. Apabila kompetisi ini bisa dilakukan dengan kegiatan offline atau tatap muka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan kandidat nomor 03 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk program unggulan dari saya yaitu Baksos. Jika di masa pandemi ini mungkin Baksos untuk kegiatan-kegiatan pendampingnya mungkin tidak bisa terlaksana. Tapi untuk Baksos tersendiri bisa dilakukan dengan secara langsung mendatangi masyarakatnya, tapi tidak dengan banyak orang. Dan program unggulan yang kedua yaitu meningkatkan internal Hima sendiri, menurut saya itu tidak berpengaruh terhadap pandemi karena jika program kerja dari Hima Manajemen terlaksana, maka bisa melakukan program tersebut dengan baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang berikutnya ditujukan kepada kandidat nomor 02. Tadi disebutkan misi untuk mempererat rasa kekeluargaan antar mahasiswa. Contoh kegiatan seperti apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan misi tersebut? Silahkan untuk menjawab pertanyaan. Untuk mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan antar mahasiswa, tentunya yang pertama adalah melalui kegiatan makrab. Kemudian yang kedua melalui kegiatan olahraga bersama, di mana di situ bisa diikuti oleh pengurus Hima dan anggota Hima manajemen lainnya. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat nomor 02 yang telah menjawab pertanyaannya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya, yaitu bagaimana cara Anda jika ada salah satu pengurus atau anggota manajemen yang mempunyai karakter keras kepala, susah diatur, namun mempunyai inovasi, komitmen yang tinggi, dan mempunyai kerja keras yang tinggi. Bagaimana cara Anda menghadapi orang seperti tersebut? Untuk menjawab pertanyaan dimulai dari kandidat nomor 03. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, jika hal tersebut terjadi, mungkin dari orang tersebut bisa kita lihat apakah pendapatnya itu bisa diterima dari seluruh anggota Hima Manajemen atau tidak, dan itu tergantung kesepakatan bersama untuk menyikapi orang tersebut dengan melakukan pendekatan bisa diberitahu secara halus. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dilanjut untuk menjawab pertanyaan kandidat nomor 02. Untuk menyikapi hal tersebut, apabila ada anggota yang terlalu keras kepala, yang pertama yaitu apabila mereka memiliki ide tetapi dia tetap kokoh dengan idenya, cukup kita biarkan saja agar dia melaksanakan seperti apa idenya tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk kandidat nomor 01. Izin menjawab pertanyaan. Untuk menyikapi yang memiliki sifat seperti itu, tetap kita tampung inovasinya yang banyak itu, dan untuk mengatasi sifatnya, lebih meningkatkan hubungan baik dan komunikasi yang baik kepada orang yang bersangkutan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana cara yang harus Anda lakukan saat dalam suatu organisasi terdapat pengurus yang memiliki sifat individualisme tinggi, tindakan preventif dan persuasif, apa yang bisa meyakinkan pengurus tersebut sehingga mampu berkolaborasi dalam event-event yang terdapat dalam program Hima, serta bagaimana cara menciptakan sinergi yang baik antar pengurus yang sudah tergabung dalam Hima Manajemen sehingga mampu menghasilkan pengurus yang berkualitas. Untuk menjawab pertanyaan dimulai dari kandidat nomor 02.
Terima kasih atas pertanyaannya. Apabila anggota memiliki sifat individualisme yang terlalu tinggi, cukup kita berikan tugas saja untuk dia, apakah dia bisa melaksanakan dengan baik atau tidak. Apabila dia bisa melaksanakan dengan baik, berarti memang tipenya itu dia senang bekerja sendiri. Begitu, terima kasih. Terima kasih, silahkan dilanjut nomor 01. Boleh minta tolong diulang, Mbak? Bagaimana cara yang harus Anda lakukan saat dalam suatu organisasi terdapat pengurus yang memiliki sifat individualisme tinggi? Tindakan preventif dan persuasif apa yang bisa meyakinkan pengurus tersebut sehingga mampu berkolaborasi dalam event-event yang terdapat dalam broker Hima? Serta bagaimana cara menciptakan sinergi yang baik antar pengurus yang sudah tergabung dalam Hima manajemen sehingga mampu menghasilkan pengurus yang berkualitas? Terima kasih, Mbak. Untuk menghadapi seseorang yang memiliki sifat individualis, harus tetap bahu-membahu bergotong royong bekerja sama dengan orang yang bersangkutan tersebut, dan cara mengatasinya agar tidak seperti itu, tetap meningkatkan kinerja kita, rasa tanggung jawab kita, bahwa kita satu organisasi dan harus tetap memiliki komunikasi yang baik. Terima kasih. Terima kasih, silahkan dilanjut kandidat nomor 03. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab, untuk menyikapi terhadap seseorang yang memiliki sifat individualis, yaitu kita tetap memberikan tugas atau job desk kepada mereka, apakah mereka bisa mampu untuk melaksanakan tugas tersebut, dan karena yang individualis itu biasanya punya bakat yang terpendam atau apa, jadi kita mencoba memberi tugas kepada mereka, dan untuk menyikapi sikap tersebut yaitu tetap tidak mungkin kita yang mendekatkan diri kepada mereka sehingga dia tidak merasa diajukan, sehingga mungkin sifat individualis itu bisa hilang. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana sikap Anda jika nantinya keputusan yang kalian ambil ditentang oleh anggota organisasi? Saya ulangi, bagaimana sikap Anda jika nantinya keputusan yang kalian ambil ditentang oleh anggota organisasi? Untuk menjawab pertanyaan dimulai dari kandidat nomor 03. Izin menjawab, untuk mohon maaf, boleh diulangi, Mbak? Bagaimana sikap Anda jika nantinya keputusan yang kalian ambil ditentang oleh anggota organisasi? Izin menjawab, jika keputusan yang saya ambil itu ditentang oleh yang lain, mungkin keputusan itu dilakukan musyawarah bersama lagi. Jadi tidak mengacu pada satu pihak saja, dan kalau keputusan itu benar-benar udah baik dan itu baik, jadi tetap dilaksanakan keputusan tersebut. Jadi menurut keputusan bersama. Terima kasih, silahkan dilanjut kandidat nomor 02. Menjawab, apabila keputusan saya ditentang oleh anggota lain, itu akan saya kembalikan ke forum lagi. Apabila forum lebih banyak setuju dengan keputusan saya akan tetap menjalankan keputusan tersebut. Dan apabila yang menentang itu hanya satu orang, itu pasti akan kalah dengan banyak orang. Terima kasih. Terima kasih, silahkan kandidat nomor 01 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih, izin untuk menjawab. Apabila hal itu terjadi,
Saya akan meminta seorang tersebut untuk memberikan argumen yang kuat mengapa menentang apa yang saya berikan aspirasinya. Apabila memang saya salah, tolong untuk berikan solusinya bagaimana yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara Anda apabila ada salah satu program kerja Anda yang tidak disetujui ataupun tidak berjalan karena sesuatu hal? Apakah akan ada revisi atau akan ditinggalkan? Jika direvisi, bagaimana cara Anda untuk mewujudkannya? Untuk menjawab pertanyaan dimulai dari kandidat nomor 01. Terima kasih, izin menjawab. Apabila salah satu program unggulan saya tidak berjalan dan atau tidak disetujui, harus ada alasan kuat mengapa itu tidak disetujui. Dan apabila tidak bisa berjalan sama sekali, bisa digantikan dengan program kerja yang banyak, pemikiran-pemikiran dari per departemen di pengurus hima manajemen. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan dilanjut untuk menjawab kandidat nomor 02. Apabila dalam kepengurusan terdapat program kerja yang mungkin belum bisa dilaksanakan karena suatu hal, saya akan mencari hal apa yang menyebabkan proker tersebut tidak bisa dilaksanakan, kemudian merevisinya dan berdiskusi kembali dengan pembina agar bisa melaksanakan program tersebut. Apabila memang program tersebut menurut dari pembina itu kurang bagus, saya akan menggantinya dengan program kerja yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan dilanjut untuk kandidat nomor 03. Izin menjawab, jika terjadi program kerja yang tidak bisa terlaksana, mungkin kita mencari apa sih yang tidak bisa, mengapa program kerja tersebut tidak bisa terlaksana, dan untuk mungkin bisa dilakukan inovasi terhadap program kerja tersebut atau menggantikannya dengan program kerja yang lain dengan mengembalikan lagi apa sih maksud tujuan program kerja tersebut, sehingga bisa menggantikan program tersebut dengan program kerja yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang berikutnya. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu diberi sebuah tanggung jawab besar, misal ketua hima, tetapi posisi kamu tidak bisa melakukan itu, entah itu kamu sakit atau masih mengurus kegiatan di rumah, dan kamu mengiyakan tanggung jawab itu karena kamu terpaksa oleh keadaan. Saya ulangi, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu diberi sebuah tanggung jawab besar, misal ketua hima, tetapi posisi kamu tidak bisa melakukan itu, entah itu kamu sakit atau masih mengurus kegiatan di rumah, dan kamu mengiyakan tanggung jawab itu karena kamu terpaksa oleh keadaan. Untuk menjawab pertanyaan dimulai dari kandidat nomor 02. Menjawab apabila saya diberikan sebuah tanggung jawab, kemudian karena saya mungkin berhalangan, saya akan memberikan, saya akan akan meminta izin karena saya sedang berhalangan untuk sementara diwakilkan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke kandidat nomor 03. Izin menjawab, jika hal tersebut terjadi, mungkin dari hal tersebut terjadi ketika saya tidak bisa melaksanakan apa ya? Boleh diulangin, Mbak? Baik, saya ulangi. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu diberi sebuah tanggung jawab besar, misal ketua hima, tetapi posisi kamu tidak bisa melakukan itu, entah itu kamu sakit atau masih mengurus kegiatan di rumah, dan kamu mengiyakan tanggung jawab itu karena kamu terpaksa oleh keadaan. Izin menjawab, jika itu emang terpaksa oleh keadaan, mungkin dari saya bisa memberikan salah satu seperti misalnya wakilnya untuk menghandle urusan tersebut terdahulu, lalu untuk hasilnya
nanti jika ada masukan dari ketua atau saya mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, silahkan dilanjut untuk kandidat nomor 01. Izin menjawab pertanyaan tersebut. Walaupun terpaksa nantinya, saya akan tetap bertanggung jawab atas apa yang sudah diamanahkan. Apabila ada kegiatan yang mendesak sehingga saya tidak bisa melakukannya, saya akan tetap berkomunikasi melalui WhatsApp atau via online sehingga tetap memahami alur dari tugas saya tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan tadi adalah sebagai penutup sesi diskusi pada kesempatan ini. Karena waktu terbatas, mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak sempat disampaikan. Kita lanjut pada segmen yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab antar kandidat. Masing-masing kandidat diberikan kesempatan untuk memberikan satu pertanyaan kepada kandidat lain. Dan setiap kandidat diberikan waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Kita mulai dari kandidat nomor 03, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada para kandidat, jika kita dalam himpunan mahasiswa itu melaksanakan berbagai program kerja yang memiliki tujuan masing-masing dan memiliki untuk mencapai tujuan masing-masing. Nah, di situ jika apabila salah satu program kerja yang kita laksanakan itu ternyata itu tidak bisa mencapai tujuannya tersebut gitu, atau mungkin partisipasi dari yang kita tuju itu kurang. Nah, itu menurut para kandidat bagaimana dan bagaimana menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat nomor 03 yang sudah memberikan pertanyaan. Silahkan untuk kandidat nomor 02 menjawab pertanyaan tersebut. Apabila suatu program kerja itu sudah terlaksana, kemudian menurut kita hasilnya itu kurang maksimal, kita adakan evaluasi hal apa yang menyebabkan program tersebut kurang maksimal, kemudian memperbaikinya agar di kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kandidat nomor 01 dipersilahkan menjawab pertanyaan. Izin untuk menjawab pertanyaan. Dalam suatu program kerja pasti kita memaksimalkan agar program kerja tersebut berjalan dengan baik. Apabila masih ada kekurangan, kita dapat memperbaikinya di program kerja selanjutnya dan bisa dievaluasi juga. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kesempatan bertanya yang berikutnya adalah kandidat nomor 01. Satu pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk kandidat nomor 2 dan 3. Kinerja Hima selama hampir 1 tahun ini, ada beberapa kesempatan mendapati masalah yang sebenarnya kecil, namun berdampak cukup besar kepada organisasi atau program kerja. Apa yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi di periode selanjutnya? Terima kasih. Untuk kandidat nomor 03 dipersilahkan menjawab pertanyaan tersebut. Izin menjawab. Untuk izin menjawab. Mungkin jika ada permasalahan kecil di suatu organisasi, kita bisa mohon maaf, mungkin bisa diulangi Mbak Esti. Silakan untuk kandidat 01 mengulang pertanyaan. Kinerja Hima selama hampir 1 tahun ini, ada beberapa kesempatan mendapati masalah yang sebenarnya itu masalah kecil, namun berdampak cukup pada organisasi atau program kerja Hima. Apa yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut tidak akan terjadi lagi di periode selanjutnya?
izin menjawab. Mungkin jika terjadi ada masalah kecil, kita jangan sampai membesar-besarkan masalah tersebut. Masalah terkecil tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga tidak berpengaruh terhadap keseluruhan atau mempengaruhi kinerja kita. Terima kasih. Untuk kandidat 02 dipersilahkan menjawab pertanyaan. Izin menjawab apabila terdapat satu masalah, misal masalah kecil, yang saya lakukan adalah segera memperbaiki masalah tersebut sebelum menjadi besar. Prinsip saya, masalah kecil jangan dibesar-besarkan, masalah besar jangan diremehkan atau dianggap kecil. Kemudian dalam menyikapi suatu masalah, jangan terlalu dipikirkan anggap dipikir biasa saja, jangan terlalu dipikirkan terlalu berat, karena itu juga tidak baik untuk kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, untuk kandidat nomor 02 memberikan pertanyaan. Pertanyaan untuk kandidat nomor 1 dan nomor 3. Apabila saudari terpilih sebagai Ketua Hima Manajemen, kepengurusan Hima Manajemen ini akan disetting seperti apa? Apakah dengan manajemen ketakutan, dengan kesalahan sedikit, kesalahan kecil langsung diberikan hukuman, atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Untuk kandidat nomor 01 dipersilahkan menjawab pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan. Apabila saya terpilih, nantinya di organisasi akan tetap melaksanakan kriteria organisasi yang tegas, namun juga masih mengadakan keloyalitasan. Jadi kita tegas tapi juga loyal. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Kandidat nomor 03 dipersilahkan menjawab pertanyaan. Izin menjawab. Untuk jika saya terpilih menjadi Ketua Hima periode ini, untuk berikutnya yaitu tetap melaksanakan menjadi himpunan mahasiswa yang tertib dan disiplin. Jadi untuk kegiatannya bisa misalnya perizinan lebih jelas perizinannya ke siapa dan dengan alasan yang jelas, dan memberikan mungkin bisa jika terlalu menyepelekan bisa diberi hukuman atau bisa diperingatkan. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut pada segmen yang terakhir yaitu sesi penutup. Setiap kandidat diberikan waktu selama 2 menit untuk melakukan kampanye sebelum pemilu dibuka. Silakan dimulai dari kandidat nomor 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa manajemen. Apabila saya terpilih menjadi Ketua Hima Manajemen, saya akan berusaha untuk bertanggung jawab apa yang telah saya buat, visi misi maupun program unggulan. Pesan saya kepada teman-teman, jadilah pemilih yang bijak, pilihlah yang terbaik dari yang baik, serta memiliki visi misi yang jelas. Apabila saya masuk dalam kategori tersebut, teman-teman bisa memilih saya, kandidat nomor 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kandidat nomor 02 dipersilahkan. Pesan saya terakhir dalam kegiatan ini maksudnya, marilah menjadi mahasiswa yang multifungsi, multitalenta, dengan menjadi mahasiswa yang aktif, sehingga bisa mendapatkan soft skill dan hard skill yang bisa digunakan dalam dunia kerja. Untuk itu marilah bergabung bersama Hima Manajemen. Terima kasih. Untuk kandidat nomor 03 dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini untuk sebagai penutup, setelah disampaikan mungkin tadi banyak pertanyaan, semoga dari jawaban kami para kandidat bisa menjadikan pedoman untuk mahasiswa manajemen dan semua pengurus anggota Hima Manajemen dapat memilih dengan baik dan bisa menentukan yang terbaik untuk Hima Manajemen ke depannya. Terima kasih. Lanjut. Demikian orasi dari ketiga kandidat calon Hima Manajemen periode 2021-2022. Maka dengan demikian acara orasi kandidat calon ketua Hima Manajemen telah berakhir. Terima kasih kepada partisipan yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam acara ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa kepada seluruh mahasiswa manajemen untuk memilih Ketua Hima Manajemen periode 2021-2022 pada link yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.